Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qalbina binuri hidayatika kama nawaltal arda binuri samsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Iktibar dan pelajaran besar dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk hadir atau untuk menyimak atau untuk mempelajari dari surat Al-Fatihah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah surat yang setiap hari kita baca, bahkan berkali-kali dalam sholat. Surat yang menjadi rukun sholat, bahkan Nabi bersabda, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dialah surat Al-Fatihah, surat pembuka, induk Al-Quran, obat bagi hati, dan doa terpenting dalam hidup seorang muslim. Hari ini kita tidak hanya membaca Al-Fatihah, tetapi kita akan menggali iktibar atau pelajaran dan hikmah dari setiap ayatnya. Karena sungguh jika setiap kita memahami Al-Fatihah dengan benar, kualitas sholat kita akan meningkat, hati kita akan tenang, dan hidup kita akan lebih terarah. Kenapa Al-Fatihah begitu penting? Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Fatihah adalah dialog langsung antara hamba dan Tuhannya. Dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, Allah berfirman, "Aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian." Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku memujiku. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab, hambaku menyanjungku. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku mengagungkanku. Dan ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Ini artinya, setiap kali kita membaca Al-Fatihah, Allah menjawab bacaan kita. Subhanallah. Betapa dekatnya Allah dengan hambanya. Mari kita masuk pada iktibar ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim.
Mulai dengan nama Allah, bukan dengan diri sendiri. Jamaah sekalian, pelajaran pertama dari Al-Fatihah adalah mulai setiap urusan dengan menyebut nama Allah atau dengan nama Allah. Tidak mengandalkan kemampuan kita, tidak bersandar pada kecerdasan kita, tapi bergantung pada nama Allah. Ketika kita mengatakan bismillah, kita sedang berkata, ya Allah, aku lemah, Engkau kuat, maka berikanlah keberkahan pada langkahku. Hikmahnya apa? Ketika urusan dimulai dengan nama Allah, Allah jaga dari keburukan, Allah berkahi hasilnya, dan Allah mudahkan jalannya. Coba perhatikan hidup kita. Berapa banyak rencana yang gagal, berapa banyak usaha berjalan tapi tidak berkah, berapa banyak pekerjaan yang membuat hati gelisah. Salah satu sebabnya adalah karena kita memulai dengan diri sendiri, bukan dengan Allah. Maka iktibar pertama, setiap amal yang tidak dimulai dengan nama Allah akan kehilangan berkahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur adalah pondasi ketenangan hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini mengajarkan bahwa kata pertama yang keluar dari mulut seorang mukmin adalah alhamdulillah, bukan keluhan, bukan keluh kesah, tetapi syukur. Mengapa? Karena syukur membuat hati lapang. Syukur bukan berarti kita tidak memiliki masalah. Syukur berarti kita sadar bahwa di balik semua ujian ada ribuan nikmat yang Allah masih titipkan. Kita mungkin diuji rezeki, tapi Allah masih beri kesempatan. Kita mungkin diuji rezeki, tapi Allah masih beri kesehatan. Kita mungkin diuji sakit, tapi Allah beri keluarga yang membantu. Kita mungkin diuji dengan kehilangan, tapi Allah beri iman untuk bertahan. Dan syukur itu meningkatkan nikmat. Allah berfirman, jika kamu bersyukur, pasti aku tambah nikmatmu. Quran surat Ibrahim ayat 7. Inilah itibarnya. Hati yang penuh syukur tidak akan mudah stres, tidak mudah iri, dan tidak mudah kecewa. Ar-Rahmanir Rahim. Allah lebih sayang dari segala makhluk. Ayat ini mengulang dua sifat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mengapa diulang? Karena manusia mudah lupa bahwa Allah sangat penyayang. Berapa orang yang jauh dari masjid karena merasa terlalu kotor untuk kembali. Berapa banyak orang meninggalkan ibadah karena merasa dosanya terlalu besar. Berapa banyak orang berputus asa karena merasa tidak layak diampuni. Padahal Allah berkata, aku lebih sayang kepada hamba-hambaku daripada seorang ibu kepada anaknya. Jika manusia memahami ayat ini, tidak akan ada alasan untuk putus asa. Dosa sebesar apapun bisa Allah ampuni selama kita mau kembali.
Iktibar besar dari ayat ini adalah jangan pernah putus asa. Rahmat Allah lebih luas dari segala kesalahan kita. Maliki yaumiddin, ingat hari akhirat, maka akhlak akan baik. Jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini mengingatkan tentang hari pembalasan, hari ketika semua amal dihisab, hari ketika semua rahasia dibongkar, hari ketika lidah terkunci tapi tangan dan kaki berbicara. Mengapa Allah sebutkan hari akhir dalam Al-Fatihah? Karena iman kepada hari akhir adalah rem moral terbesar bagi manusia. Orang yang yakin hari akhir tidak akan korupsi, tidak akan menipu, tidak akan zalim, tidak akan menganiaya. Karena ia sadar yang ditipu mungkin tidak tahu, tapi Allah tahu. Iktibar penting, hidup akan lebih disiplin dan lebih baik jika kita selalu ingat bahwa setiap langkah akan dimintai pertanggungjawaban. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid dalam ibadah dan pertolongan. Inilah ayat yang paling penting dari seluruh Al-Fatihah. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hadirin yang berbahagia, inilah puncak kehambaan. Kita tidak menyembah karena terpaksa, kita tidak memohon karena tidak punya pilihan, tapi kita yakin, karena kita yakin hanya Allah yang mampu memberi kekuatan. Iktibarnya adalah manusia akan kecewa jika terlalu bersandar kepada manusia. Manusia akan hancur jika terlalu bergantung kepada harta. Tapi manusia akan tenang jika bergantung hanya kepada Allah. Kalimat ini mengajarkan dua hal besar. Ibadah yang murni hanya untuk Allah. Pertolongan sejati hanya dari Allah. Jika hati kita memahami ayat ini, hidup menjadi ringan. Karena kita sadar kita hanya hamba Allah, bukan pemilik kehidupan. Ihdinas siratal mustaqim. Doa terpenting dalam hidup. Hadirin yang berbahagia, ini adalah doa yang kita ulang puluhan kali setiap hari. Mengapa? Karena petunjuk adalah kebutuhan terbesar manusia. Harta bisa habis, kesehatan bisa hilang, pangkat bisa turun, tapi hidayah jika hilang semuanya hilang. Hidayah membuat seseorang tetap taat meski diuji. Hidayah membuat seseorang tetap jujur meski sendirian. Hidayah membuat seseorang tetap baik meski dijalimi. Dan tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Iktibar yang bisa diambil dari ayat ini, doa terbaik bukan meminta dunia, tapi meminta hidayah agar dunia dan akhirat menjadi baik. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ikuti jejak orang saleh. Allah mengajarkan kita bahwa jalan lurus adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat.
para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Inilah itibar besar. Jika ingin mantap dalam agama, lihat siapa yang kita jadikan teladan. Hari ini banyak orang mencontoh artis, influencer, selebritas. Tapi Al-Fatihah mengajarkan, teladanilah orang yang imannya kuat, akhlaknya baik, dan hidupnya lurus. Karena teladan menentukan arah hidup. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jauhi sifat sombong dan bodoh. Ayat ini memperingatkan tentang dua golongan yang dimurkai Allah. Tahu kebenaran tetapi menolak. Yang sesat semangat beramal tetapi tanpa ilmu. Itibar sangat besar, yaitu ilmu tanpa amal kesombongan, amal tanpa ilmu kesesatan. Karena itu seorang muslim harus menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Hadirin yang berbahagia, sifat yang membuat seseorang mudah terjatuh ada dua hal. Satu, kesombongan dan kebodohan. Dan dua-duanya harus kita jauhi. 7 ayat yang mampu mengubah hidup. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jika kita memahami setiap ayat Al-Fatihah, maka kita hidup akan berubah. Bismillah, ajarkan kita bergantung kepada Allah. Alhamdulillah, ajarkan kita bersyukur dalam semua keadaan. Ar-Rahmanir Rahim, ajarkan kita tidak putus asa. Malik Yaumiddin, ajarkan kita berhati-hati dan berakhlak baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ajarkan tauhid dalam ibadah dan tauhid dalam pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ajarkan kita selalu memohon hidayah. Bukan jalan orang yang sesat dan dimurkai, ajarkan kita mencari ilmu dan menjauhi kesombongan. Jika semua ini kita resapi, kita bukan hanya membaca Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah membaca kita. Menuntun kita memperbaiki hati kita. Ya Allah, jadikan Al-Fatihah cahaya bagi hati kami, petunjuk bagi langkah kami, obat bagi penyakit kami, penenang bagi gelisah kami, dan penghapus segala dosa kami. Ya Allah, berikan kami hidayah istiqomah, keikhlasan, dan wafatkan kami dalam keadaan membawa iman. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.